Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1946 sampai bab 1950. Saat ini, di ruang perjamuan. Pemandangan lebih dari 400 orang itu tidak berisik sama sekali, melainkan sunyi senyap. Ada 200 peserta yang resmi mengikuti lelang, serta 200 rombongan, dan 10 pengganti yang siap mengambil alih kapan saja. Di antara mereka, banyak orang yang melihat sosok yang dikenalnya. Namun, karena persyaratan disiplin yang ketat di tempat tersebut, meskipun mereka melihat kenalannya, mereka hanya dapat menggunakan mata dan anggukan untuk menunjukkan, sambil tetap diam. Melihat jam elektronik yang tergantung di dinding, waktu telah mencapai pukul 7.40. Semua orang menjadi tidak sabar. Masih ada 20 menit sebelum pelelangan dimulai. 20 menit lagi, pertarungan antara uang dan uang akan resmi dimulai. Pertarungan sengit. Saat ini, pintu masuk venue terbuka, dan seorang wanita cantik yang mengenakan congsam satin putih masuk ke dalam venue. Penampilannya menimbulkan seruan kejutan dari tempat kejadian. Rao adalah orang kaya raya yang sering bepergian, tetapi dia jarang memiliki kesempatan untuk melihat keindahan oriental yang menakjubkan. Dan wanita dengan temperamen oriental yang tak tertandingi ini adalah Song Wanting, ketua grup lagu. Song Wanting, yang awalnya masih sedikit gugup, tiba-tiba merasa tercerahkan setelah Ye Chen mencerahkannya. Dia berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah percaya diri, melintasi karpet merah antara kursi kiri dan kanan, dan melangkah ke panggung lelang. Mata semua orang mengikuti sosoknya dan mengikutinya ke tahap pelelangan. Kemudian, Song Wanting berdiri di depan panggung lelang, menghadap mikrofon, dan berkata dengan senyuman bermartabat, "Selamat datang kepada Anda semua yang datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam lelang ramuan peremajaan pertama. Saya Song Wanting, ketua dari grup lagu, Stasiun." Saat berikutnya ada tepuk tangan meriah. Orang-orang ini telah menunggu terlalu lama dan menekan terlalu lama. Sekarang, mereka akhirnya dapat membuat keributan secara sah, jadi tentu saja mereka sangat energi. Setelah tepuk tangan yang berkepanjangan, Wanting Song mengangguk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan melanjutkan, "Lelang malam ini diselenggarakan bersama oleh Ji King Tang dari Song Group dan Buckingham Palace Hotel dari Ye Group, dan saya juga akan menjadi juru lelang malam ini. Juru lelang akan menyediakan semua orang dengan bimbingan dan bantuan terkait pelelangan selama proses berlangsung." Pada titik ini, Wanting Song berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Sebelum pelelangan resmi dimulai malam ini, pertama-tama, mohon sambut kami dengan tepuk tangan meriah, 3 tamu terhormat." Orang-orang yang mengikuti pelelangan ini tidak mengetahui pengaturan terkait dari pihak penyelenggara, sehingga kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada tamu-tamu terhormat dalam pelelangan malam ini. Pada saat ini, Song Wanting terdengar memperkenalkan, "Tamu terhormat pertama adalah Ratu Eropa Utara yang baru saja turun tahta, Nona Victoria Iliad yang terhormat." Di luar pintu masuk, ratu tua itu mondar-mandir dengan gugup. Berdiri di sampingnya adalah Ye Zongquan, kepala keluarga Ye, dan Lai Qinghua, ahli Feng Shui. Ye Zongquan dan Lai Qinghua secara alami adalah kenalan lama. Mereka belum bertemu sampai mereka tiba di sini. Awalnya, kedua belah pihak memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi karena ratu tua ada di sisi mereka, keduanya tidak melakukan apapun kecuali saling menyapa. Selain itu, tidak banyak komunikasi. Pada saat ini, ketika ratu tua mendengar Song Wanting memanggil namanya, dia buru-buru berdiri, dengan lembut membelai dadanya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke ruang perjamuan. Meskipun ratu tua memiliki status sosial yang tinggi di Eropa, bagi orang-orang kaya di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Asia, dia tidak lebih dari seorang wanita tua miskin dengan gelar bangsawan, sehingga pemandangan yang sangat menarik tiba-tiba muncul di layar. Ketika para bangsawan dan orang kaya dari Eropa melihat ratu tua, mereka semua berdiri dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi sisanya menunjukkan rasa jijik. Tepat ketika ratu tua masuk, Ye Zongquan di luar pintu berkata kepada Lai Qinghua dengan hormat, "Tuan Lai, kita akhirnya bertemu lagi."
Lai Qinghua mengangguk, dan berkata juga dengan sangat sopan dan hormat, "Tuan Ye, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Ye Zongquan tersenyum tipis dan berkata, "Beberapa situasi terjadi beberapa waktu lalu, yang membuatku sedikit cemas. Namun, setelah Chener kembali ke Yanjing, banyak masalah terselesaikan. Berkat dia, keluarga Ye tidak hanya selamat dengan selamat di tengah krisis. Masihkah Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih berkembang dan berpura-pura menjadi besar? Dan saya, seorang lelaki tua, akhirnya memiliki kesempatan untuk pensiun dan menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Jadi beberapa waktu terakhir ini sangat luar biasa, nyaman." Lai Qinghua berkata sambil tersenyum. "Kamu sungguh suatu berkah besar memiliki naga asli seperti Tuan Ye di keluarga kami. Dengan Tuan Ye di sini, keluarga Ye akan berada di puncak dunia." Di ujung jalan, Ye Zongquan dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Kalau begitu saya akan meminjamkan kata-kata baik Anda, Tuan Lai." Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka berdua mendengar Song Wanting berkata di ruang perjamuan, "Selanjutnya, tolong beri saya tepuk tangan meriah. Mari kita undang tamu terhormat kedua kita malam ini, keturunan langsung dari Master Feng Shui dinasti Song, Lai Buyi, Nian, Master Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun, Tuan Lai Qinghua, Ye Zongquan." Tercengang ketika dia mendengar ini, dia awalnya berpikir bahwa dia harus menjadi orang kedua yang muncul, dan Lai Qinghua harus menjadi tamu terhormat terakhir yang muncul di final. Tapi tanpa diduga, Ye Chen sebenarnya mengatur agar Lai Qinghua tampil pertama dan memberinya final, jadi dia merasa bersemangat. Lai Qinghua sama sekali tidak terkejut dengan pengaturan ini. Bagaimanapun, Ye Zongquan adalah kakek Ye Chen, dan dia juga adalah kepala keluarga Ye di permukaan. Ye Chen pasti akan mengatur agar dia menjadi yang terakhir. Dengan cara ini, popularitas global keluarga Ye akan meningkat dan dapat meningkat pesat dalam sekejap. Jadi, Lai Qinghua tersenyum dan berkata kepada Ye Zongquan, "Tuan Ye, saya akan naik ke panggung dulu." Ye Zongquan buru-buru memberi isyarat mengundang dan berkata dengan hormat, "Tuan Lai, tolong." Lai Qinghua sedikit mengangguk. Dia juga berjalan ke ruang perjamuan dengan langkah penuh semangat. Pada saat ini, di ruang perjamuan, sebagian besar orang yang tidak berdiri untuk menyambut Ratu Tua berdiri. Hampir semuanya adalah orang-orang kaya di Amerika Utara dan Asia. Banyak dari mereka yang menantikan pil peremajaan setelah mendengarkan perkenalan Lai Qinghua. Selain itu, mereka selalu mengagumi pencapaian Lai Qinghua dalam Feng Shui. Ketika mereka melihat Lai Qinghua masuk, mereka secara alami berdiri untuk menyambutnya. Namun, hampir tidak ada orang Eropa yang baru saja berdiri untuk tunduk pada Ratu Tua itu. Eropa dan Amerika Utara sebenarnya sangat berbeda. Amerika Utara sendiri terdiri dari para pendatang, memiliki banyak kepercayaan, suku bangsa, dan relatif lebih toleran. Namun masyarakat Eropa di Eropa masih banyak mempertahankan tradisi yang diwarisi dari abad pertengahan, sehingga mereka lebih keras kepala. Mereka juga lebih konservatif. Mereka akan memberi hormat pada keluarga kerajaan yang telah lama terpuruk. Tetapi mereka akan mencemooh Lai Qinghua, seorang ahli Feng Shui. Namun, Lai Qinghua tidak peduli dengan penampilan aneh ini. Ekspresinya selalu tenang dan santai, tapi juga sedikit teliti. Lai Qinghua berjalan ke 3 kursi VIP di tengah baris pertama. Ratu Tua Eropa Utara sudah duduk di sisi kanan. Pada saat ini, seorang anggota staf melangkah maju dan memberi isyarat agar Lai Qinghua duduk di sebelah kiri, sisi tangan superior. Pada saat ini, Wanting Song berkata dengan lantang, "Selanjutnya, silakan berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling hangat kepada semua orang yang hadir untuk menyambut tamu terhormat ketiga kita malam ini, yang juga merupakan ketua grup Y, Tuan Ye Zongquan Ye." Ye Zongquan tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa Ye Chen akan memberi dirinya banyak penghargaan di lelang ini. Diizinkan berpartisipasi dalam pelelangan sebagai VIP merupakan sebuah kejutan baginya. Tanpa diduga, Ye Chen tidak hanya memberikan dirinya status VIP, tetapi juga menjadikan dirinya penampilan terakhir. Itu hanya penampilan grand final. Yang lebih tak terduga adalah ketika Wanting Song mengumumkan tirai. Dia sebenarnya meminta semua orang untuk berdiri dan bertepuk tangan menyambut kedatangannya. Ini hanyalah perlakuan tertinggi untuk dirinya sendiri pada kesempatan seperti itu.
Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan saat ini semuanya adalah orang-orang kaya raya, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar daripada keluarga Ye. Namun, bahkan orang-orang ini berdiri dengan hormat dan bertepuk tangan atas masuknya Ye Zongquan. Pada saat ini, kesombongan Ye Zongquan sangat terpuaskan. Namun, diperlakukan dengan standar yang begitu tinggi mau tidak mau membuat Tuan Ye semakin gugup. Bahkan saking gugupnya ia tidak tahu harus menginjakan kaki kirinya terlebih dahulu atau kaki kanannya saat memasuki ruang lelang. Dia menekan kegembiraan dan kegugupan batinnya sebelum melangkah ke tempat pelelangan. Saat ini, ada lebih dari 400 orang di tempat pelelangan, berdiri tegak di kedua sisi, masing-masing membalikkan badan ke samping dan ke belakang, dan menatap pintu masuk dengan saksama. Begitu Ye Zongquan masuk, semua orang bertepuk tangan hampir pada saat yang bersamaan. Tepuk tangan begitu antusias sehingga Ye Zongquan sendiri merasa sedikit ketakutan. Faktanya, orang-orang yang bertepuk tangan ini tidak terlalu menghormati Ye Zongquan. Mereka hanya mendengar Wan Ting Song mengatakan bahwa mereka harus berdiri dan bertepuk tangan, dan itu harus menjadi tepuk tangan yang paling hangat. Mereka takut dihukum karena kinerja yang buruk, sehingga mereka hanya bisa bekerja lebih keras. Ye Zongquan sudah terbiasa dengan perasaan menjadi sorotan kurang dari setengah jalan di karpet merah. Dia secara bertahap menjadi lebih santai, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia tidak hanya merasa seperti angin musim semi, tetapi dia juga secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk melambai kepada semua orang, seolah-olah dia adalah seorang ini adalah gaya terhebatnya. Setelah menikmati perhatian dan tepuk tangan semua orang, Ye Zongquan dengan enggan duduk di tengah kursi VIP. Setelah dia duduk, jam elektronik yang tergantung di atas venue sudah menunjukkan pukul 19.50. Jadi Wan Ting Song tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke pelelangan kami kali ini datang untuk mendapatkan pil peremajaan. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kepada Anda pelelangan malam ini. Aturan khusus." Setelah itu, Song Wan Ting menambahkan, "Pertama-tama, malam ini kami telah menyiapkan 2 pil peremajaan yang sangat berharga untuk semua orang. Kecuali salah satu pil peremajaan, pil tersebut akan dijual sebagai pil utuh di akhir lelang. Di luar lelang, sisanya peremajaan pil akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan setiap bagian akan dilelang secara terpisah sebagai satu lot. Kedua, dari semua item dalam koleksi malam ini, hanya pil peremajaan yang tidak dapat dibeli kembali. Artinya, jika salah satu dari Anda memenangkan ramuan peremajaan pertama, Anda secara otomatis akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang ramuan peremajaan lainnya nanti, dan lelang lainnya tidak tunduk pada batasan ini. Jadi, jika salah satu dari Anda, tujuannya adalah jika Anda mendapatkan pil peremajaan utuh, mohon jangan berpartisipasi dalam 4 penawaran sebelumnya untuk pil peremajaan. Jika tidak, setelah penawaran berhasil, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk menawar seluruh pil peremajaan. Selain itu, mengingat semua orang telah membayar depositnya adalah lebih dari RMB 50 juta, jadi pada lelang malam ini, kecuali pil peremajaan, semua produk yang Anda tawar akan langsung dipesan untuk Anda. Jika jumlah transaksi lebih rendah dari deposit, otomatis kami akan memotong pembayaran dan sisanya deposit akan dikembalikan dengan cara yang sama. Jika jumlah transaksi lebih tinggi dari deposit, sisa pembayaran harus dilunasi sesegera mungkin setelah lelang berakhir. Terakhir, jika Anda menawar pil peremajaan, kami dan staf akankah saya memberi Anda ponsel dan Anda dapat menghubungi Departemen Keuangan Anda secara langsung dan membiarkan Departemen Keuangan menyelesaikan transfer sesegera mungkin. Setelah kami memverifikasi bahwa pembayaran telah diterima, kami akan segera menyerahkan pil peremajaan kepada Anda. Tentu saja. Menurut peraturan kami, setelah Anda mendapatkan pil peremajaan, Anda harus meminumnya di depan umum. Jika tidak maka akan dianggap sebagai pengabaian. Pada titik ini, Song Wan Ting melihat ke arah kerumunan dan bertanya, "Lakukan Anda punya pertanyaan? Jika iya, silakan angkat tangan untuk berbicara." Banyak orang di antara kerumunan itu mengangkat tangan. Song Wan Ting menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, "Tidak, 095, silakan ajukan pertanyaan." Orang yang mengenakan pakaian bernomor 095 adalah seorang pria berusia 70-an.
pria kulit putih tua itu. Ketika dia melihat Wan Ting Song memanggilnya, dia segera berdiri dan bertanya, bagaimana jika kita membayar uangnya, tetapi pil peremajaan tidak mencapai efek yang kita inginkan? Setelah itu semuanya, kami hanya mendengar tentang kemanjuran pil peremajaan, tapi saya belum melihatnya. Song Wanting menjawab dengan serius, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa efek pil peremajaan pasti melebihi pemahaman Anda sebelumnya dan pengetahuan tentang obat apapun yang terkait. Tidak peduli apa yang Anda ambil gambarnya seperempat pil peremajaan, atau keseluruhan pil peremajaan di bagian akhir, akan memiliki efek yang terlihat dengan mata telanjang setelah Anda meminumnya di tempat. Ini adalah salah satu dari alasan mengapa kami mengharuskan penawar yang berhasil untuk langsung meminum pil peremajaan, hanya agar orang lain menyaksikan efek ajaib dari obat ini. Jika tidak berpengaruh, bagaimana kami bisa membuat keputusan seperti itu? Berbicara tentang ini, Song Wanting menambahkan, mengenai apa yang baru saja Anda katakan, jika pil peremajaan apa yang harus Anda lakukan jika Anda tidak mencapai hasil yang Anda harapkan? Saya pikir ini sendiri adalah pertanyaan yang sangat subjektif. Tidak peduli seberapa bagus hasilnya, beberapa orang mungkin merasa belum cukup puas. Sama seperti semua orang yang duduk di sini, keinginan akan kekayaan tidak pernah ada batasnya. Akan terpuaskan, jadi kami hanya bisa menjamin bahwa kebanyakan orang akan yakin setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, jika para pihak sendiri tidak menyetujui atau tidak puas, kami tidak akan menerima pengembalian dana atau layanan purna jual dalam bentuk apapun. Harap dipahami. Pria kulit putih tua itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk ringan. Dia juga tahu bahwa hal semacam ini mungkin sulit diukur dengan menggunakan standar publik. Tetapi karena penyelenggara berani membiarkan semua orang langsung mengambil tindakan, itu membuktikan bahwa mereka memang benar. Benar sekali, kami yakin penuh akan khasiat obat ini. Kalau tidak, selama pil peremajaan pertama terjual dan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pil peremajaan itu tidak ada efeknya, maka tidak mungkin menjual pil peremajaan berikutnya. Jadi, dia berkata, terima kasih Nona Song, atas penjelasannya, saya bisa memahaminya. Song Wanting kemudian menambahkan, silakan tanyakan nomor 055. Nomor 055 adalah seorang lelaki tua berwajah Timur Tengah. Dia berdiri dan bertanya, Bu Song, jika ada yang menawar pil peremajaan, tetapi uangnya tidak dapat diterima, apa yang akan dilakukan penyelenggara Anda, Song? Wanting berkata dengan serius, karena lelang kami malam ini diselingi dengan pil peremajaan dan koleksi lainnya, jadi setiap orang memiliki waktu 20 menit untuk mentransfer uang setelah berhasil menawar pil peremajaan. Jika dalam 20 menit, jika deposit tidak diterima, kami akan secara otomatis membatalkan bagiannya dari pil peremajaan dan melepaskan bagian dari pil peremajaan ini untuk lelang berikutnya. Mereka yang gagal membayar akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan penawaran pil peremajaan malam ini. Pria itu mengangguk dan berkata, saya mengerti, terima kasih Nona Song atas jawaban Anda. Song Wanting tersenyum tipis sebagai responnya, lalu menjawab beberapa pertanyaan. Waktu sudah mencapai pukul 19.59. Kemudian, Wanting Song tidak terus menyebutkan namanya, melainkan menyaksikan waktu memasuki hitungan mundur 10 detik terakhir detik demi detik. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya mengumumkan bahwa lelang ramuan peremajaan pertama sekarang secara resmi akan dimulai, dan item pertama yang kami siapkan untuk Anda malam ini adalah pil peremajaan kuartal pertama. Begitu Song Wanting selesai berbicara, seluruh penonton berseru kaget. Semua orang mengira bahwa pil peremajaan akan dilepaskan secara perlahan dan dihangatkan secara perlahan. Tetapi tanpa diduga, item pertama di blok lelang adalah pil peremajaan. Ini sebenarnya adalah pengaturan Ye Chen yang disengaja. Apa yang dia inginkan adalah perasaan meledak-ledak begitu dia masuk. Tidak perlu repot memanaskan tempat, cukup jatuhkan bom dan ledakan, dan tempat akan langsung memanas. Terlebih lagi, meminum pil peremajaan terlebih dahulu akan membuat orang-orang tersebut dapat melihat efek dari pil peremajaan secepat mungkin, yang juga akan membuat orang lain semakin gila. Pada saat ini, Ye Chen sedang duduk di ruang pemantauan, menonton siaran langsung, dan berkata sambil sedikit tersenyum, penampilan Wanting jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Tampaknya dia telah menemukan ritme yang tepat, ya.
Chen Zekai tidak bisa tidak mengagumi, penampilan Nona Song di tempat kejadian memang sangat stabil. Dia telah melakukan adegan itu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, "Tuan, menurut Anda apakah pil peremajaan pertama ini bisa, berapa harga yang Anda dapatkan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan ini. Tetapi harga transaksi pertama pasti yang terendah. Saya kira harganya sekitar beberapa ratus juta hingga 1 miliar dolar." Saat ini, situs lelang, tepat sebelum semua orang kembali sadar, seorang nyonya rumah datang membawa piring perak yang sangat indah. Segera setelah itu, lensa kamera pemandangan difokuskan pada pelat perak, dan seperempat pil peremajaan hitam berkilau di pelat perak ditampilkan di layar lebar di belakang Song Wanting. Pil peremajaan ini memang tidak besar, apalagi seperempatnya. Jika tidak diperbesar dan ditampilkan di layar besar dengan kamera definisi tinggi ini, penawar yang duduk di bawah tidak akan bisa melihat tampilannya dengan jelas. Kebanyakan orang saat ini meragukan ramuan kecil ini. Mereka tidak percaya bahwa ramuan kecil seperti itu bisa memiliki efek ajaib seperti dalam legenda. Namun, di antara kerumunan, dua orang menatap pil peremajaan. Bukannya ragu, mata mereka malah penuh gairah dan hasrat. Di antara mereka, selain ratu tua Nordik yang nyawanya terselamatkan oleh pil peremajaan, ada juga kenalan lama Ye Chen, orang terkaya di Haicheng, Li Tailai. Li Tailai membeli pil peremajaan seharga 2 miliar di pesta ulang tahun Song Wanting terakhir kali. Setelah meminumnya, tidak hanya semua gejalanya hilang, tetapi dia juga terlihat setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat itu, dia tahu bahwa 2 miliar dolarnya telah dibelanjakan dengan baik. Oleh karena itu, kali ini ia pun segera mendaftar untuk melelang, berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja keras dan berusaha mendapatkan lebih banyak pil peremajaan. Dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan tidak mungkin mendapatkan seluruh pil peremajaan, jadi dia menaruh harapannya untuk mengambil sebagian dari pil peremajaan yang dibagi menjadi 4 bagian. Saat ini, Song Wanting berkata, "Lelang ini menerima pembayaran dalam RMB atau dolar AS. Namun, karena banyak teman luar negeri yang hadir hari ini, penawaran kami semuanya dalam dolar AS, dan kuartal di depan saya adalah harga awal dari sebuah pil peremajaan berharga 100 juta dolar, dan setiap penawaran akan meningkat setidaknya 10 juta dolar AS. Pembeli yang berminat diundang untuk mulai menawar harga awal. Seperempat pil peremajaan telah ditetapkan sebesar 100 juta dolar. Itu benar mengejutkan banyak penawar yang tidak begitu kaya. Tepat ketika banyak orang masih sedikit terkejut, Li Tailai mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Saya akan menawarkan 100 juta dolar AS di ruang pemantauan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Li Tailai benar-benar pintar. He tahu cara memperjuangkan bagian pertama. Dengan sumber daya keuangannya, jika dia tidak dapat memperoleh bagian pertama, akan lebih sulit lagi untuk bagian berikutnya." Ya. Chen Zekai mengalihkan salah satu gambar ke close dari wajah Li Tailai, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, lihat, meskipun Li Tailai menawar harganya dengan sangat sederhana, ekspresinya masih tampak sangat menyakitkan." Ye Chen melihatnya, tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, setidaknya setengah dari 200 orang yang datang hari ini akan mulai syuting." Ketika harga diumumkan, mereka langsung memutuskan untuk menyerah. Mereka bersusah payah datang ke sini hanya untuk melihat betapa kuatnya peremajaan tersebut. Pilnya, terlebih lagi, bahkan jika mereka bersedia mengikuti penawaran, mengingat kekuatan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menawar setelah beberapa putaran. Bangunlah, bahkan. Li Tailai sendiri sedikit terkejut dengan itu. Harga awal 100 juta dolar. Menurut nilai tukar saat ini, 100 juta dolar AS lebih dari 600 juta yuan. Terakhir kali dia membeli seluruh pil peremajaan, dia hanya menghabiskan 2 miliar yuan. Sekarang harga awal seperempat dari harga sebenarnya adalah sepertiga dari harga terakhir. Namun, Li Tailai mau tidak mau membuat perhitungan dalam pikirannya. Dari 4 pil peremajaan yang dibuka malam ini, yang pertama pasti yang termurah, karena kebanyakan orang di sini tidak tahu betapa ajaibnya pil peremajaan itu. Tapi begitu yang pertama setelah porsinya diambil dan disantap di depan umum, kelompok orang ini pasti jadi gila, harganya pasti naik,
jadi saya bertekad untuk mendapatkan, tersenyum dan berkata, oke, nomor 055 menawar 100 juta dolar AS. Adakah yang mau membayar 110 juta dolar AS? Kalau begitu, silakan angkat tangan. Begitu dia selesai berbicara, ada suara putih pria berambut di tengah kerumunan. Pria tua itu mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawarkan 110 juta. Li Tailai terus mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu, saya akan menawarkan 120 juta, Song. Wan Ting hendak berbicara ketika seorang tua pria berwajah Timur Tengah mengangkat tangannya. Dia berkata di tangannya, saya akan menawarkan 200 juta. Li Tailai langsung terpana oleh kemunculan tiba-tiba Cheng Yaojin, dan berpikir dalam hati. Segera setelah orang ini membukanya mulutnya, dia langsung menelpon dari 120 juta menjadi 200 juta. Entah apa yang dia lakukan. Apakah Anda benar-benar kaya, atau Anda sengaja mencoba memainkan taktik psikologis untuk menakut-nakuti pesaing lain dengan kenaikan harga yang sangat besar dalam sekejap instan? Sebelum Li Tailai pulih, dia melihat Ratu Nordik tua duduk di kursi VIP di barisan depan. Dia berkata, saya akan menawarkan 250 juta. Kekayaan bersih Ratu tua tidak terlalu tinggi, dan gabungannya aset seluruh keluarga Iliad hanya cukup untuk memenuhi ambang pendaftaran lelang ini. Namun, bagi Ratu tua yang pernah mengalami neraka sekali, uang bukanlah apa-apa dalam menghadapi kehidupan. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan 2 hingga 3 miliar dolar AS, tetapi dia masih bisa mendapatkannya dengan gigi terkatup 2 hingga 3 miliar dolar AS atau bahkan 3 hingga 5 miliar dolar AS. Pikirannya saat ini mirip dengan Li Tailai. Lagi pula, dia tidak cukup kuat dan memiliki amunisi yang terbatas. Jadi dia harus bertarung dengan cepat dan membuat semua orang lengah. Oleh karena itu, begitu buka mulut, ia langsung menaikkan harga sebesar 50 juta dolar AS, untuk menunjukkan tekadnya untuk menang dan menakut-nakuti para penawar yang mencoba bertarung dengannya sedikit demi sedikit. Li Tailai tidak menyangka akan bertemu dengan dua pesaing yang telah menaikkan harga secara signifikan. Bahkan pada saat itu ia terdorong untuk meminta 300 juta dolar untuk melihat siapa yang dapat menakuti satu sama lain. Namun ketika dipikir-pikir, saya menyadari bahwa sudah ada dua lawan yang bermain seperti ini. Jika saya bermain seperti ini, mungkin tidak akan berhasil. Jadi, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan santai, saya akan membayar 260 juta. Alasan utama mengapa lelang populer di seluruh dunia adalah karena hanya ada batas bawah dan tidak ada batas atas untuk apapun dalam lelang. Oleh karena itu, produk apapun bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi di lelang, terutama bergantung pada kekuatan dan mentalitas pesaing. Kadang-kadang mereka bersaing satu sama lain, dan bahkan barang-barang yang tidak berharga pun bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi cara penawaran langsung seperti ini tidak banyak taktik yang tersedia. Hanya ada dua taktik yang umum digunakan, yaitu menaikkan harga secara tiba-tiba, menakut-nakuti pihak lain dengan momentum, dan memberitahu pihak lain bahwa saya punya banyak uang, dan aku bisa membunuhmu jika aku memukulmu. Tindak lanjuti secara perlahan, dan pada saat yang sama, terlihat tenang, dan berikan sikap kepada orang lain bahwa jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Cara pertama Li Tailai tidak berhasil, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan cara kedua. Yang dia rencanakan adalah mulai sekarang, selama harganya masih dalam kisaran yang dia mampu, dia cukup membayar 1.000 yuan, kenaikan harga akan mencapai lebih dari 10.000 yuan. Jika harga mencapai tingkat yang tidak dapat Anda terima, maka Anda dapat berhenti secara diam-diam. Pada saat ini, Ratu Nordik tua melihat bahwa harganya masih jauh dari batasnya. Jadi dia mengangkat tangannya tanpa berpikir dan berkata dengan lantang, saya akan menawarkan 300 juta dolar AS. Begitu dia selesai berbicara, Li Tailai mengutuk dalam hatinya. Wanita tua sialan, apakah kamu gila atau apalah? Kamu baru saja meminta 300 juta dolar AS. Kamu tahu bahwa 300 juta dolar AS hampir 2 miliar renminbi. Dan saya hanya menghabiskan jumlah ini untuk membeli satu utuh, sungguh sial sekali. Li Tailai mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih tenang dan langsung berkata, saya akan membayar 310 juta. Setelah mengatakan ini, hati Li Tailai berdarah.
Dia awalnya mengira bahwa sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah melihat pil peremajaan. Jadi dia mengambil keuntungan dari mereka dan mencuri salinan pertama. Harganya tidak boleh melebihi 300 juta dolar AS. Tetapi siapa sangka begitu dia berbalik, harganya sudah melebihi 300 juta. Tapi untung dia juga seorang pengusaha dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Kalau dirupiahkan, setidaknya dia punya lebih dari 10 miliar. Jadi 300 juta dolar AS itu tidak berarti apa-apa baginya. Orang kaya dari Timur Tengah mengangkat tangannya lagi dan berkata, "Saya akan menawarkan 320 juta. Brengsek, Li Tailai mengutuk dalam hatinya dan hendak menawar 330 juta. Pada saat ini, seorang pria yang punya tidak pernah pria kulit hitam yang belum mengangkat tangannya tiba-tiba mengangkat tangannya dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, saya akan menawari Anda 500 juta dolar. Pria kulit hitam ini adalah salah satu pria kulit hitam terkaya di dunia. Dia berasal dari Nigeria, raksasa super di Nigeria dan Afrika secara keseluruhan. Orang ini sedang berlibur di London beberapa waktu lalu dan mendengar kabar bahwa kalangan atas sedang membicarakan lelang pil peremajaan. Sedangkan dia menderita penyakit Parkinson 10 tahun lalu dan telah mencari pengobatan paling canggih di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Namun komunitas ilmiah belum mengetahui penyebab penyakit Parkinson, sehingga meski ia sudah aktif menjalani berbagai pengobatan, gejala Parkinson yang dideritanya belum kunjung membaik. Bukan hanya tak kunjung membaik, kondisinya pun terus memburuk dalam 2 tahun terakhir, hingga kehidupannya sendiri pun sangat terdampak. Saat ini, karena getaran di tangan dan kakinya terlalu kuat, dia tidak bisa lagi berjalan sendiri, dan dia sama sekali tidak bisa makan sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan orang lain untuk memberinya makan. Dia benar-benar tersesat, kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri, dan kualitas hidupnya menurun tajam. Tidak hanya itu, ia kini telah kehilangan kendali atas fitur wajahnya. Mulut dan matanya yang bengkok begitu tak tertahankan hingga ia bahkan menolak untuk bercermin selama beberapa tahun. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki kekayaan puluhan juta, ia tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Penyakit yang terus-menerus selama bertahun-tahun telah menyiksanya hingga ia menjadi manusia. Impian terbesarnya saat ini adalah menyembuhkan penyakitnya agar ia dapat menikmati sisa hidupnya dengan damai. Meski ia harus berkorban lebih banyak dalam artian uang, itu tidak masalah. Oleh karena itu, begitu muncul, ia langsung menaikkan harga hampir 200 juta, hanya untuk mendapatkan pil peremajaan tersebut. Baik Li Tailai, maupun Ratu Tua Eropa Utara, maupun orang kaya dari Timur Tengah yang mengajukan penawaran sebelumnya, tidak pernah menyangka bahwa orang kulit hitam terkaya bisa begitu berkuasa dan menambah begitu banyak uang kepada penawar sebelumnya. Li Tailai merasa sangat tertekan sesaat. Dikonversi menjadi RMB 500 juta, sudah melebihi 3 miliar. Dan bukan berarti dia tidak mampu membayar 3 miliar yuan. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia hanya menghabiskan 2 miliar untuk meminum seluruh pil peremajaan sebelumnya, tetapi sekarang menghabiskan biaya lebih dari 3 miliar atau lebih untuk membeli seperempat pil peremajaan, dia merasakan perbedaan yang kuat di dalam hatinya. Tepat ketika dia masih ragu-ragu dan berjuang, Ratu Eropa Utara yang lama tiba-tiba berubah pikiran, mengangkat tangannya dan berkata, saya akan membayar 550 juta, semua. Dana yang bisa ditawarkan Ratu Lama hanya paling banyak 600 juta dolar AS. Saya berencana untuk mencoba yang terbaik untuk sukses. Tetapi jika saya tidak berhasil, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya pada Ye Chen. Meskipun orang kulit hitam terkaya belum pernah berpartisipasi dalam penawaran sebelumnya, dia tiba-tiba keluar hanya untuk membuat pesaing lain lengah. Cara bersikap setenang perawan dan aktif seperti kelinci adalah gaya perilaku yang dia yakini secara pribadi. Jadi, tidak mau kalah, dia berkata, saya akan membayar 600 juta. Hati Ratu Tua tenggelam, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan kembali tanpa hasil malam ini. Jadi dia hanya bisa melakukan upaya terakhir, mengangkat tangannya dan berkata, 600 juta, 110 juta. Li Tailai juga sadar saat ini, meskipun harga 610 juta mahal, itu jelas merupakan harga terendah untuk pil peremajaan malam ini. Selain itu, ia juga melihat tubuh pasien Parkinson yang gemetar, mulut yang bengkok, dan mata yang menyipit.
Ia langsung mengetahui bahwa orang tersebut pasti adalah pasien penyakit Parkinson yang parah, sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, apa-apaan ini sedang terjadi. Pasien Parkinson menepis pil peremajaan pertama. Dia naik ke atas panggung dan memakan pil peremajaan. Jika dia langsung sembuh, pil peremajaan berikutnya mungkin akan lebih mahal lagi. Memikirkan hal ini, dia sambil menggigit giginya. Dia hendak meneriakkan harga 650 juta. Ketika dia mendengar suara gemetar itu berteriak lagi, aku akan menawarkan 700 juta. Adegan tiba-tiba menjadi gempar. Lebih dari separuh penawar hampir menangis. Karena mereka tidak dapat membayangkan seperempat pil peremajaan bisa berharga sebesar itu. Ini sudah melampaui batas atas psikologis mereka sejak dini. 650 juta yang diucapkan Li Tai dipaksa kembali oleh pihak lain, dan dia tentu saja tidak bahagia. Namun, ketika dia berpikir bahwa ini mungkin yang paling dekat dia dengan pil peremajaan di sisa hidupnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, 750 juta. Saya akan membayarmu 750 juta, sialan, sudah berakhir. Song Wanting segera mengingatkan, tidak, 055. Harap berhati-hati dengan kata-katamu dan jangan mengucapkan kata-kata buruk di depan umum. Li Tailai mengangguk cepat dan berkata dengan panik, saya maaf, Nona Song. Saya benar-benar minta maaf, saya untuk sementara impulsif, saya harus berhati-hati di masa depan. Raungan Li Tailai tidak membuat takut pria kulit hitam kaya itu. Dia terus mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan berteriak keras, 80 juta, saya akan membayar 800 juta. Ketika orang kaya berkulit hitam meneriakkan harga 800 juta dolar AS, Ratu Nordik tua itu seperti bola karet kempes. Dia duduk terpuruk di kursi, matanya kosong dan sedikit enggan. Harga ini sudah di luar kemampuannya untuk menanggungnya. Bahkan jika Anda menjualnya kepada diri Anda sendiri dengan harga ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki peluang dengan pil peremajaan. Saat ini, banyak orang di tempat kejadian mulai bergumam secara pribadi. Semua orang tahu bahwa kelima pil peremajaan malam ini harus semakin tinggi seperti tangga. Oleh karena itu, harga pil peremajaan pertama ini sama saja dengan meletakkan dasar yang kokoh dan menentukan warna pil peremajaan selanjutnya. Jika harganya dinaikkan terlalu tinggi, maka harga pil peremajaan kemungkinan besar akan melonjak hingga melambung tinggi. Saat ini, mentalitas Li Tailai hampir runtuh. Dia mengutuk dalam hatinya, 750 juta, dan itu masih dolar AS, setelah dikonversi, ini lebih dari 4 miliar yuan. Hanya untuk meminum seperempat pil peremajaan, bukankah ini cukup? Setelah mengatakan itu, dia menjambak rambutnya dengan keras, ragu-ragu dan berjuang apakah akan terus meminta 810 juta di satu tangan. Tetapi ketika dia ragu-ragu, pria kaya Timur Tengah yang telah mengajukan penawaran sebelumnya tetapi tidak mengambil tindakan saat ini mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, 1 miliar. Mendengar angka ini, Li Tailai merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dia bergegas menuju Tian Ling Gai dan mengutuk dalam hatinya, 1 miliar, apakah kamu akan? Sebelum dia bisa bereaksi, orang kaya kulit hitam itu mengangkat tangannya lagi, saya akan membayar 1,1 miliar. Orang kaya dari Timur Tengah tampaknya memiliki stamina yang tinggi, dan berseru hampir tanpa penundaan, 2 miliar. Orang kaya berkulit hitam itu mengertakkan gigi dan berkata tanpa mengubah wajahnya, 103 miliar. Dari 1 miliar, menjadi 1,3 miliar dalam waktu kurang dari 10 detik. Adegan itu sekali lagi menjadi gempar. Beberapa orang yang awalnya bertekad untuk memenangkan pil peremajaan telah sepenuhnya melepaskan gagasan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan jauh di lubuk hati mereka. Karena dalam cara berpikir mereka saat ini, mereka merasa betapapun ajaibnya obat ini, dengan harga segini, sudah keterlaluan. Beberapa orang bahkan sudah mulai menonton pertunjukan tersebut. Karena mereka merasa harga seperempat pil peremajaan kini telah mencapai harga setinggi langit yaitu 1,3 miliar dolar AS. Tidak peduli siapa yang membeli pil peremajaan ini, saya yakin setelah meminum pil peremajaan ini, dia akan sangat menyesal impulsif. Sementara semua orang berseru,
Seorang taipan dalam negeri berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, "Brengsek, orang-orang ini gila. Mereka sebenarnya meminta 1,3 miliar dolar AS. Apa itu 1,3 miliar dolar AS? Konsep, kalau dipakai untuk membeli Airbus A320 pesawat terbang. Kamu bisa membeli 20 buah." Seorang Tionghoa Amerika di sebelahnya bertanya sambil tersenyum, "Kamu sangat menarik. Mengapa kamu berpikir untuk membandingkannya dengan pesawat terbang?" Pria itu berkata, "Karena saya adalah operator penerbangan saya sendiri. Tahukah Anda, sekarang setidaknya ada selusin maskapai penerbangan domestik dengan armada kurang dari 20. Yang terburuk adalah Daxing China Airlines. Jika dihitung semua anggota keluarga, totalnya hanya ada 3. Sebuah pesawat, ini sangat bagus. Anda dapat menukar 20 pesawat dengan seperempat ramuan yang tidak yakin apakah itu akan menjadi luar biasa atau tidak. Bisakah kamu tahan dengan ini?" Orang-orang di sekitar mereka mengangguk tanpa sadar. Mereka juga merasa membeli seperempat pil dengan harga 20 pesawat sangat tidak bisa diterima. Namun, meski orang lain menganggapnya tidak dapat diterima, Li Tailai tetap tidak mau menyerah. Dia benar-benar telah merasakan efek ajaib dari pil peremajaan, dan mengetahui bahwa obat ini tidak hanya dapat memberikan kesehatan bagi manusia, tetapi juga waktu yang semakin berharga. Baginya, 20 pesawat memang banyak, tapi tidak sepenting umur panjang. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Saya menawarkan 10 miliar RMB." Song Wanting berkata tanpa daya, "Tidak, 055. Penawaran untuk lelang ini akan dalam dolar AS. Harap perhatikan dan kutip ulang harga." Li Tailai berkata dengan cepat, "Nona Song, saya tidak dapat menghitung nilai tukar di kepala saya. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu berapa dolar AS 10 miliar yuan?" Song Wanting menggunakan kalkulator yang telah disiapkan sebelumnya pada tahap lelang untuk menghitungnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sekitar 1,6 miliar yuan." Li Tailai mengangguk dan berkata dengan sangat marah, "Kalau begitu 1,6 miliar yuan." Li Tailai berpikir dalam hati, 10 miliar yuan adalah batasnya saya dapat menanggungnya. Daripada melakukan ini jika kedua bajingan ini terus memotong daging secara perlahan dan menyia-nyiakannya, mengapa mereka tidak melakukannya saja dan meningkatkannya sebesar 300 juta dolar AS, dan lihat siapa yang berani mengikuti, sama seperti. Li Tailai merasa bahwa kenaikan harga yang marah pasti akan terjadi, saat dia menakuti dua orang lainnya. Yang tidak dia duga adalah kedua orang itu mengangkat tangan mereka hampir pada saat yang bersamaan. Orang kaya di Timur Tengah berteriak, "Saya akan membayar 1,7 miliar. Orang kaya kulit hitam bahkan lebih ganas, berteriak, 20, "Saya akan membayar 2 miliar. Pertahanan psikologis Li Tailai benar-benar dikalahkan dalam sekejap, memberikan ke atas. Dia merosot ke kursi, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengikuti. Dia tidak bisa menerima bahwa dia harus membayar 5 kali lipat dari harga sebelumnya untuk membeli seperempat pil peremajaan. Kali ini selisihnya 20 kali lipat. Jika saya membeli kembali pil peremajaan ini dengan harga lebih tinggi, saya mungkin akan kesulitan mengatasi rintangan di hati saya ini di masa mendatang, dan semakin saya memikirkannya, akan semakin tidak nyaman dan menyakitkan. Jadi, dia menghela nafas dengan sedih dan berhenti menawar. Semua mata yang melihat pemandangan itu tertuju pada orang kaya Timur Tengah itu. Jika dia bersedia melanjutkan penawaran, harga seperempat pil peremajaan akan melebihi 2 miliar dolar AS. Jika dia membatalkan penawarannya, seperempat pil peremajaan ini mungkin akan menjadi milik pria kulit hitam kaya ini. Wanting Song juga berbicara saat ini. Nomor 047 menawar 2 miliar dolar AS. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Setelah mengatakan itu, Wanting Song melihat sekeliling dan berkata dengan serius, "Pil peremajaan pertama, harga tertinggi yang kami miliki yang diterima sejauh ini adalah 2 miliar dolar AS. Ini ramuan peremajaan pertama malam ini. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 2 miliar dolar AS? Jika demikian, silakan angkat tangan dan biarkan saya melihatnya." Tidak ada yang menjawab di tempat kejadian, dan terlebih lagi tidak ada yang mengangkat tangan. Wanting Song tersenyum tipis dan berkata, "Oke, ini pertama kalinya untuk 2 miliar. Sekarang kalau ada yang mau ikut kompetisi, masih ada peluang untuk mengajukan penawaran.
masih belum ada jawaban. Di tempat kejadian, orang kaya asal Timur Tengah pun ragu-ragu saat ini. Toh, harga 2 miliar dolar AS itu memang terlalu mahal. Ia bukan keluarga kerajaan, dan uang itu tidak berasal dari angin kencang, juga tidak keluar dari pengeboran sumur di halaman belakang rumahnya, sehingga ia harus mempertimbangkannya. Nilai 2 miliar dolar AS tidak layak dibayar. Alasan mengapa dia menelepon hingga 1,7 miliar sebelumnya terutama karena dia didiagnosis menderita kanker pankreas 3 tahun lalu. Untungnya, kondisinya tidak berkembang terlalu serius, sehingga dia menjalani operasi pengangkatan. Namun, karena kanker pankreas paling sulit dideteksi, ketika didiagnosis, tumor tersebut sedikit banyak telah menyerang jaringan limfoid, sehingga dianggap sebagai kanker stadium menengah. Dokter berspekulasi bahwa kemungkinan kelangsungan hidup 5 tahunnya tidak akan melebihi 60%. Banyak selebritis di seluruh dunia yang meninggal karena kanker pankreas. Hal yang paling meresahkan dari kanker yang disebut raja kanker ini adalah sulitnya dideteksi dan diobati. Begitu Anda mengidap penyakit ini, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu akan sia-sia. Untuk penyakit lain, berbagai obat khusus dan metode pengobatan canggih yang canggih dapat membantu pasien bertahan hidup selama beberapa tahun atau bahkan lebih lama. Tapi sekali penyakit seperti kanker pankreas adalah setelah diagnosis, bahkan jika Anda punya uang dan uang, Anda tidak dapat membeli kembali beberapa tahun. Ini juga menjadi alasan mendasar mengapa meskipun Gu Yanzong sangat kaya, dia masih harus menunggu kematian setelah terkena kanker pankreas. Jika Ye Chen tidak muncul tepat waktu dan menyembuhkannya dengan pil peremajaan, dia hanya punya waktu paling lama 1 bulan untuk hidup. Orang kaya asal Timur Tengah ini saat ini sedang ragu-ragu, khawatir pil peremajaan tidak akan berpengaruh pada kondisinya, dan dia menderita kanker pankreas. Tidak ada peralatan profesional di tempat lelang, sehingga dia tidak akan bisa untuk melihat efek terapi dari pil peremajaan. Setelah pulang ke rumah, saya menemukan bahwa kondisi saya tidak ada perubahan. Bukankah itu membuang-buang 2 miliar dolar AS? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik nomor 047. Dia juga dapat melihat bahwa nomor 047 adalah pasien Parkinson yang parah. Jadi dia tiba-tiba berpikir dalam benaknya bahwa penyakit Parkinson hampir selalu ada di depan matanya. Jadi mengapa dia tidak membiarkan orang ini mengambil gambarnya, tempat itu dan tunjukkan pada dirimu sendiri. Biarkan saja dia menjadi kelinci putih kecil untukmu. Jika setelah meminum 1/4 pil peremajaan, penyakit Parkinson dapat dikurangi atau bahkan disembuhkan secara nyata, maka dia akan meminum pil peremajaan dosis kedua apapun yang terjadi. Jika tidak ada perbaikan pada penyakit Parkinson setelah dia meminumnya, maka dia tidak akan berpartisipasi dalam penawaran pil peremajaan berikutnya. Bersambung.